kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Fatahudin yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Kartika Anggun Ali Balewar dan juga ada kedua teman saya, ada Faza Fauza dan juga ada Firdausi Nuzula. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan wawancara secara online yang tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai manajemen madrasah. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan adapun alasan kenapa kami memilih sekolah dari Min 1 Flores Timur, karena Min 1 Flores Timur itu adalah salah satu madrasah terbesar yang ada di Adonara dan merupakan salah satu sekolah yang memiliki siswa terbanyak untuk tingkat SD atau MI Sederatan Flores Timur. Dan Min 1 Flores Timur itu juga sering aktif di berbagai perlombaan yang diadakan. Salah satunya kemarin saya dengar informasi bahwa ada salah satu siswa yang berhasil pulang membawa medali perunggu di lomba OMI tingkat nasional. Baik, sebelum mulai wawancara mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh ustadznya secara langsung. Jika tidak ada, bisa kita langsung mulai dengan wawancara. Kita langsung. Baik, berarti langsung mulai saja wawancaranya. Di sini wawancara kita untuk penanya pertanyaan akan ditanyakan oleh Faza Fauza. Kepada Faza Fauza, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Faza Fauza sebagai penanya pertama. Mohon izin Ustadz, saya akan memulai pertanyaannya mengenai proses perencanaan di madrasah. Pertanyaan pertama, bagaimana proses penyusunan visi, misi, dan tujuan madrasah dilakukan dan biasanya siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan tersebut? Baik, terima kasih. Untuk penyusunan visi misi itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran dengan melibatkan pihak madrasah, komite, dan juga perwakilan dari orang tua wali. Penyusunan ini itu berdasarkan pada realita keadaan untuk peningkatan kompetensi dari peserta didik dan juga lingkungan hidup untuk madrasah saat ini. Dan juga yang paling utama itu adalah peningkatan iptek dan imtak. Yang terlibat langsung kayak tadi sudah saya sebutkan, pihak madrasah dan juga orang tua wali, dan juga yang paling berperan itu pengawas madrasah dan juga pihak komite. Cukup? Oke, berarti prosesnya memang melibatkan banyak unsur ya Ustadz. Kemudian ya, memang harus melibatkan banyak unsur, bukan hanya pihak madrasah. Oh, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk program-program tahunan, sebagai kepala madrasah biasanya bagaimana Ustadz itu menentukan prioritas program-program tahunan tersebut? Ya, untuk penentuan program prioritas itu biasanya disesuaikan dengan kondisi kegiatan eskul. Nah, untuk di Min 1 Floatim itu adalah peningkatan iptek, dalam hal ini pembimbingan di bidang ilmu pengetahuan, dan juga di kegiatan eskul yang lain itu adalah sepak bola, kesenian atau tari, dan kesenian atau tari ini dikhususkan pada budaya lokal setempat. Dan kegiatan eskul itu biasanya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan hari Jumat dikhususkan pada bimbingan pramuka. Oke, berarti
prioritas programnya itu dilihat dari kebutuhan madrasah secara keseluruhan ya Ustadz? Ya, memang kebutuhan madrasah yang paling utama itu adalah peningkatan iptek dan imtak. Ini dimulai dengan biasanya kalau hari Jumat itu pelaksanaan sholat duha berjamaah, terus di dalam kelas nanti ada bimbingan baca tulis Quran, dan juga sore itu dimulai dengan hari Selasa. Untuk Baik. iptek itu hampir setiap hari. Oh, setiap hari. Baik, selanjutnya untuk penyusunan RKS dan RKM dan RKAM. Kalau dalam Ya. menyusun RKM dan RKAM itu faktor apa saja yang paling menjadi pertimbangan bagi Ustadz? Yang pertimbangan yang paling utama itu kan adalah menjalankan dari visi yang visi madrasah. Itu yang kita susun, kita bagi dalam RKM dan RKTJM untuk program jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek itu biasanya setiap tahun, jangka pendek setiap tahun, jangka menengahnya itu 2-3 tahun, dan jangka panjang 4 tahun untuk satu periode kepemimpinan dari seorang kepala madrasah. Nah, yang paling utama itu adalah kurikulum dari madrasah, itu yang kita jalankan, dan juga kegiatan-kegiatan umum lainnya yang notabene tidak terlepas dari visi dan misi dan tujuan madrasah itu tersebut. Baik, berarti memang Halo, banyak jelas? sekali aspek yang dipertimbangkan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kepala madrasah itu memastikan bahwa rencana-rencana yang tadi relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman yang sekarang? Nah, ini yang sudah kami lakukan hampir lebih kurang 1 tahun berjalan kepemimpinan saya. Itu kegiatan pengembangan diri eskul dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Nah, kami bagi dengan time schedule-nya, hari Seninnya kegiatan ini, Selasa kegiatan ini, pokoknya sampai dengan hari Jumat itu pramuka dan lain-lain. Intinya bahwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu untuk menjalankan kegiatan aktivitas, menjalankan manage kegiatan itu tidak terlepas dari visi dan misi, dan kami bagi dalam bentuk life skill, bentuk dalam kegiatan peningkatan eskul, dan para guru selaku pembimbing itu rutin setiap hari untuk menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsinya sebagai guru dan pembimbing. Karena tugas guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi yang paling utama itu adalah membimbing, mengajar, membimbing, mengajarkan, membina, dan lain-lain. Oke, berarti setiap harinya pasti ada kegiatan yang menunjang perkembangan siswanya ya, Ustaz? Iya, setiap hari, minus hari Sabtu. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian poin yang kedua pertanyaannya itu mengenai pengorganisasian. Yang pertama, struktur organisasi madrasah itu disusun seperti apa ya Ustadz? Dan bagaimana pembagian tugas-tugasnya, misal antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya? Iya, saya minta maaf untuk struktur organisasinya nanti sudah sangat jelas. Insya Allah besok akan kami kirim dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto juga bisa. Tapi pembagiannya itu kepala madrasah itu dengan garis melakukan koordinasi dengan ketua komite madrasah, terus turunnya di sampingnya dengan kepala tata usaha, di bawahan dari kepala tata usaha itu adalah beberapa bidang, baik penata layanan operasional, operator layanan operasional, bendahara, dan operator keuangan. Sedangkan untuk di guru itu dengan 4 wakil kepala madrasah dengan bidang masing-masing, kurikulum, 1 kurikulum, 2 kesiswaan, 3 sarana dan prasarana, dan yang keempat itu adalah kehumasan. Turunnya lagi itu wali kelas dan juga guru mapel,
dan masing-masing dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk jelasnya struktur nanti besok insya Allah kami kirim baik dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto lah mungkin. Oh iya Ustadz, baik. Kemudian Dan selanjutnya, ya, mohon izin kalau memang administrasi yang lain juga dibutuhkan nanti disampaikan saja, insya Allah akan kami lengkapi untuk kami kirimkan. Kemudian selanjutnya, apa strategi Ustadz dalam membentuk tim kerja yang solid dan profesional? Kemudian salah satunya tentu ada komunikasi dan koordinasi. Biasanya membangun komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik itu dengan cara apa? Untuk membentuk tim itu memang gampang-gampang susah, karena memang saya lihat yang paling utama itu adalah sesuai dengan basic ilmunya, bidang ilmunya. Saya contohkan satu yang terakhir itu adalah yang sudah didengar tadi, sudah disampaikan juga bahwa kami MIN itu mendapat medali perunggu tingkat nasional. Nah, tim kerjanya itu adalah untuk Mapel IPA, aku minta maaf, untuk Mapel IPA kemarin sudah mencapai tingkat nasional dengan mendapat medali perunggu. Itu tim kerjanya semua guru Mapel IPA itu melakukan bimbingan bersama-sama dengan teman-teman dari guru Mapel agama. Itu pola kerjanya saya seperti itu. Jadi yang membimbing dan membina itu adalah orang-orang yang punya basic dan kemampuan di bidang itu. Udah. Kalau yang bukan basic, bukan kemampuan di bidang itu, ya minta maaf. Mungkin dia menguasai di bidang yang lain. Berarti emang harus dikoordinasikan dengan baik ya Ustadz? Iya. Memang harus seperti itu. Tanpa koordinasi dengan baik kan tidak akan berjalan. Dan ini penyampaiannya juga akan kami teruskan. Setelah koordinasi ini berjalan dengan baik, akan kami sampaikan juga ke pengawas madrasah, yang notabene itu adalah sekarang nomenklatur mengatur sebagai guru pembimbing, guru pendamping, minta maaf, guru pendamping, dan juga pihak komite madrasah. Dukungan dari mereka itu turut memuluskan langkah kami untuk terus melakukan bimbingan peserta didik. Baik, terima kasih terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang terakhir dari poin pengorganisasian ini, bagaimana Ustadz mengembangkan budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada mutu di madrasah? Ya. Untuk orientasi pelayanan peserta didik, masing-masing itu sudah kami bagi dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga setiap orang itu wajib untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saya minta maaf, untuk guru itu dimulai dengan perencanaan planning, itu sudah bekerjanya dari rumah, perencanaannya sudah harus dimulai dari rumah, sampai dengan tahap penilaian, proses itu dan perkembangan peserta didik harus tiap hari harus dilaporkan kepada atasan. Jadi bukan hanya, contohnya guru bukan hanya datang terus menyelesaikan tugas di dalam kelas, tapi perkembangan peserta didik juga harus saya tahu dan saya lakukan penilaian. Untuk pegawai, masing-masing tusinya sudah sangat jelas, dan itu setiap hari harus dilakukan untuk penuntasannya. Tidak ada yang belum tuntas, harus dituntaskan baru bisa pulang. Untuk pegawai. Sedangkan guru dimulai dengan planning sampai dengan penilaian. Proses planningnya itu sudah disiapkan dari rumah, itu dalam bentuk, untuk guru dalam bentuk buku, buku lembar kerja guru, minta maaf. Jaringan kita, sumpah. Iya. Masya Allah, berarti emang madrasah itu benar-benar mendorong kerjasama agar terus berjalan dengan baik dan mengutamakan kualitasnya. Jaringan kita nggak sih?
Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh penanya berikutnya, yaitu penanya kedua oleh Kartika Anggi. Iya. Oke, baik. Halo, ya silakan. Ya, baik Ustadz. Sekarang terkait pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang pelaksanaan dan implementasi program. Untuk pertanyaan pertama, untuk pelaksanaan program kerja sekolah sendiri, biasanya bagaimana Ustadz memastikan agar semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana? Saya lakukan kontrolnya itu dengan terjun langsung ke kegiatan yang bersangkutan. Contohnya kalau memang pagi itu setiap 1 jam atau sampai 1 jam setengah itu pagi. Itu saya lakukan kontrol keliling dari kelas ke kelas. Sedangkan kalau kegiatan eskul sore, bimbingan sore, itu saya terjun langsung terlibat langsung jika tidak ada aktivitas lain. Sehingga saya tidak hanya lepas, tapi juga fungsi kontrolnya harus berjalan. Kalau kita hanya lepas kan kesian teman-teman. Ada juga yang teman-teman juga nakal. Kalau tidak ada kepala madrasah, itu mereka cuek, santai. Tapi kalau ada kepala madrasah, kerjanya harus betul-betul tuntas. Oke, baik Ustadz. Jadi semua program itu tetap dipantau secara langsung ya, biar berjalan sesuai dengan rencananya. Iya, Ustaz. Lalu yang kedua, kira-kira apa yang Ustadz lakukan untuk memotivasi guru dan para staf supaya mereka itu tetap semangat dalam menjalankan tugasnya? Minta maaf, untuk di ASN itu biasanya ada satu kegiatan sekarang yang dikeluarkan oleh BKN, itu adalah sasaran kinerja pegawai namanya. Itu di poin terakhir pola pertanggungjawaban itu sudah disampaikan, kalau seandainya dalam 1 tahun itu sampai dengan sesuai dengan ekspektasi pekerjaannya, itu akan dari madrasah atau siapapun dia pimpinan itu tetap akan memberikan reward. Nah, saya reward, tapi kalau jika tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak mencapai target yang sesuai dengan yang sudah direncanakan, maka akan diberikan teguran lisan atau tertulis. Nah, reward yang saya maksudkan di sini, saya contohkan kemarin pembimbing bersama dengan peserta didik, itu rewardnya keliling-keliling. Setelah selesai mendapatkan medali perunggu, kami berikan kesempatan untuk berjalan-jalan masalah refreshing di Jogja, dalam hal ini ke Magelang, di Candi Borobudur, dan Surabaya. Itu yang saya berikan dalam bentuk reward seperti itu. Tergantung maunya peserta didik, maunya pembimbing dan peserta. Oh, baik Ustadz. Berarti ini motivasinya ini berbentuk reward yang dikasih untuk secara semua yang bersangkutan gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa strategi Ustadz untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru di madrasah? Guru diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan diklat baik secara online maupun offline. Oh, Dan juga untuk di lokalnya itu kegiatan MGMP dan KKM di madrasah terus dijalankan. Kelompok kerja guru. baik. Berarti dari cara strategi seperti itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ya? Iya, ditambah lagi dengan kinerja pengawas atau guru pendamping terus kita minta untuk selalu aktif dalam melakukan bimbingan di teman-teman guru. Oke. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pengelolaan sarana dan prasarana, bagaimana cara Ustadz untuk memastikan fasilitas sekolah itu dapat mendukung kegiatan belajar mengajar? Saya setiap 3 bulan sekali itu menerima laporan dari Wakamat Sarpras. Sehingga kekurangan sarana dan prasarana yang ada, itu akan kami coba untuk terus berbenah, melengkapi sepanjang itu benar-benar urgent untuk dibutuhkan oleh peserta didik. Tapi kalau contohnya itu adalah meja kursi dan juga buku-buku penunjang, buku-buku pegangan, buku-buku pelajaran, buku-buku pegangan guru maupun siswa.
Oke, baik Ustadz. Jadi fasilitasnya itu selalu dijaga supaya meningkatkan kenyamanan saat proses pembelajaran. Iya, seperti itu, Bu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dan orang tua dalam membantu pelaksanaan program di sekolah? Orang tua sangat berperan aktif, dalam hal ini sudah diwakilkan kepada pihak komite sekolah. Nah, madrasah dan komite selalu berkoordinasi untuk peningkatan mutu di madrasah. Baik, berarti ada kerjasama yang baik ya antara orang tua dan juga madrasah gitu. Ya, kerjasamanya sangat baik, Pak, Bu. Baik Ustadz, selanjutnya ini pertanyaan terkait pengawasan dan pengendalian. Untuk pertanyaan pertama, biasanya Ustadz melakukan supervisi guru dan staf itu seperti apa? Bagaimana? Biasanya Ustadz melakukan supervisi guru dan juga staf itu seperti apa? Supervisi itu dimulai dengan supervisi administrasi sampai dengan supervisi kelas. Supervisi administrasi itu adalah penyusunan perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan, disusun oleh para guru. Itu akan kita buktikan dengan supervisi kelas. Nah, itu dilakukan biasanya setiap semester satu kali kepada setiap guru. Oke, baik Ustadz. Berarti supervisinya itu bisa menjaga mutu yang ada di madrasah. Insya Allah. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi program sekolah dilakukan dengan cara yang seperti apa, Ustadz? Setiap bulan saya akan lakukan rapat evaluasi. Berarti setiap pelaksananya itu selalu dipantau dan dievaluasi ya, setiap bulannya? Iya. Setiap bulan saya akan lakukan rapat evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan yang sudah kita rencanakan. Oke. Baik Ustadz, untuk selanjutnya, kalau ada penyimpangan dari rencana kerja, bagaimana cara Ustadz untuk menanganinya? Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Biasanya target itu kan sudah disusun di awal tahun. Nah, itu akan kami terus lakukan evaluasi. Kalau memang tidak mencapai target, itu akan dilakukan teguran lisan atau tulisan. Tapi kalau mencapai target walaupun belum sampai setahun, itu akan diberikan reward. Oke. Nah, teguran lisan atau tertulis ini biasanya saya melakukan pemanggilan secara 4 mata, individu berdua di dalam ruangan, baru disampaikan secara lisan. Kalau memang ada yang menyimpang, tapi kalau tidak tetap berjalan normal apa adanya. Oke, berarti ada tindak lanjut secara tegas langsung dari kepala sekolahnya ya? Iya, kalau memang tidak ada tindak lanjut secara tegas, itu saya takutnya program tidak akan bisa berjalan dengan baik dan teman-teman juga seenaknya saja menjalankan tugas dan fungsinya tidak maksimal. Oke, baik Ustadz. Selanjutnya, hasil dari pengawasan itu digunakan untuk perbaikan yang seperti apa Ustadz? Maksudnya gimana? Hasil dari pengawasan apa? Halo, maksudnya bagaimana? Hasil dari pengawasan yang dilakukan kepala sekolah untuk guru dan juga para staf-staf yang lain itu, nah hasilnya itu digunakan untuk perbaikan yang seperti apa Ustadz? Ya, untuk peningkatan peserta didik, intinya semuanya untuk madrasah itu biasanya kembali ke peserta didik. Kalau seandainya peningkatan peserta didik dan juga kualitas guru itu sendiri, peningkatan kompetensi guru. Oke, baik Ustadz. Jadi hasil pengawasannya itu bisa langsung dijadikan bahan perbaikan baik untuk siswanya, baik untuk gurunya, dan juga untuk peningkatan madrasahnya sendiri ya? Ya, karena memang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, setiap hari itu saya akan memeriksa lembar kerja guru. Itu yang saya lakukan. Artinya kalau seandainya perencanaan tidak sesuai, perencanaan yang asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Tapi kalau perencanaannya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Oke. Dan itu terus akan kami lakukan evaluasi.
Oke, baik Ustadz. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini tentang evaluasi dan pengembangan. Untuk evaluasi program dan kegiatan sekolah, prosesnya biasanya seperti apa ya Ustadz? Nah, evaluasi program kan tadi sudah sama, Bu. Minta maaf, itu akan kami dalam setiap bulan kami akan lakukan rapat evaluasi bersama semua guru dan pegawai. Itu dalam Ya. bentuk rapat. Nah, Oke, baik Ustadz. Berarti evaluasinya sudah secara terstruktur ya. transparan. Oh, baik Ustadz. Lalu selanjutnya, apa saja indikator keberhasilan program pendidikan yang Ustadz lihat? Indikator pendidikan. Ya, keberhasilan dari program pendidikan. Keberhasilan, minta maaf, sepanjang saya di sini, alhamdulillah untuk dari presentasi keberhasilan program itu 90% lah berjalan dengan bagus, dan itu sudah sangat luar biasa menurut saya, teman-teman. Walaupun kurang lebih kami paksakan untuk berlari bukan berjalan, dan itu sudah kami buktikan dengan kemarin untuk peningkatan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, peserta kami sampai ke tingkat nasional. Oke, berarti indikatornya itu sudah terukur secara jelas ya Ustadz? Sudah sangat terukur dan pasti. Baik, pertanyaan selanjutnya, hasil evaluasinya nanti disampaikan ke guru dan staf dengan cara yang seperti apa Ustadz? Biasanya di setiap apel pagi atau kadang juga pada saat rapat itu akan kami lakukan. Oke, Penyampaian. Ya. berarti komunikasinya itu tetap secara terbuka dan secara menyeluruh ya? Terbuka dan menyeluruh dan transparan. Intinya transparan. Ya. Baik, setelah evaluasi, apa langkah tindak lanjut yang biasanya Ustadz ambil? Evaluasi kekurangan yang sudah dilakukan akan kami perbaiki, dan yang sudah bagus akan kami pertahankan, dan bila perlu kami tingkatkan. Oke, baik Ustadz. Jadi hasil evaluasinya itu bisa langsung ditindak lanjuti ya, biar programnya itu bisa terus berjalan secara baik. Ya, karena semuanya tidak terlepas dari visi dan misi serta tujuan madrasah. Intinya kan di situ, rambunya kan di situ, relnya kan di situ. Oke. Baik Ustadz, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ustadz mendorong inovasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan? Itu yang kami terus sampaikan kepada teman-teman guru, bahwa 5 program nilai budaya kerja Kementerian Agama salah satunya inovasi. Terus kita lakukan inovasi, ada hal yang belum yang kita ciptakan, ada hal yang sudah yang masih kurang kita tingkatkan. Dan itu salah satu bentuknya dengan terus melibatkan siswa, teman-teman guru di dalam pelatihan ataupun diklat baik secara online maupun offline. Baik, berarti selalu ada pengembangan dan juga inovasi ya? Selalu. Walaupun kita akan terus berupaya, masih kurang pun akan kita tingkatkan. Oke, baik Ustadz. Untuk wawancara selanjutnya ini akan ditanyakan oleh penanya ketiga, yaitu ada Firdausi Nuzula. Kepada Firdausi Nuzula, saya persilakan. Ini, kakak saya mohon izin, ibu saya mohon izin. Ini kebetulan ada tamu sekarang, kita bisa pending dulu sebentar. Nanti baru saya komunikasi lagi, bisa? Ya, bisa Ustadz, bisa. Terima kasih atas pengertiannya, nanti baru kurang lebih, setelah itu baru saya komunikasi lagi. Iya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Matiin ini dulu.